Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas K02 Laboratorium Interaksi Komputer dengan saya Jinder Natras Situborang dengan NIM 196244103. Dengan saya Muhammad Fatih Hamudi dengan NIM 196241091. Saya Nizam Nafal Zuardi dengan NIM 196241112. Saya Ahmad Aditya Rashid dengan NIM 196241101. Video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis desain dan user experience pada perangkat lunak. Kami memilih aplikasi Line dan WhatsApp sebagai perangkat lunak yang akan kami bahas. Kedua aplikasi ini adalah aplikasi yang kami sering gunakan sehari-hari. Nah, penasaran kan bagaimana analisis tersebut di kedua aplikasi ini? Yuk simak presentasi dari kelompok kami. Nah, apa sih aplikasi WhatsApp itu? WhatsApp merupakan software pengiriman pesan, panggilan suara, dan panggilan video gratis yang telah digunakan oleh 2 miliar orang pada 180 negara di dunia. WhatsApp terkenal sebagai aplikasi yang sederhana dan reliable serta aman dan privat. Aplikasi ini dapat digunakan pada perangkat seluler dan desktop serta gratis tanpa biaya langganan. Nah, selanjutnya apa saja sih fitur utama? Fitur utama pada WhatsApp kami identifikasikan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengiriman pesan berupa teks, gambar, video, audio, dan lain-lain yang terenkripsi sehingga aman dan privat. Yang kedua, melakukan panggilan suara dan panggilan video melalui perangkat seluler ataupun desktop. Yang ketiga, membangun hobi dan passion dengan membuat komunitas dan grup obrolan. Yang keempat, berbagi momen sehari-hari dengan orang terdekat melalui teks, gambar, dan video pada WhatsApp status. Nah, Line itu aplikasi apa ya? Nah, mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Nah, Line itu merupakan software pengiriman pesan atau chat messenger yang bisa melakukan panggilan suara dan video juga. Nah, yang dapat digunakan di mana saja, mulai dari perangkat seluler atau PC, personal computer, dan juga perangkat jam tangan yang menggunakan Wear Operating System. Nah, kemudian Line ini populer di negara seperti Jepang dan Korea dan juga Indonesia termasuk salah satu yang populer juga. Nah, Line ini digunakan secara gratis di semua versi atau semua perangkat dan juga didesain untuk tampilan yang modern sehingga banyak digunakan oleh anak muda atau remaja. Nah, apa ya layanan utama atau fitur utama dari aplikasi Line ini? Nah, sama seperti aplikasi pengiriman pesan lainnya, fitur utama yang dikadang oleh Line ini yaitu panggilan suara dan video gratis dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian yang kedua ada pengiriman pesan melalui teks, foto, video, stiker, pesan suara, ataupun lokasi yang bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kemudian fitur utama ketiga yaitu misalnya kita bisa berbagi berbagai macam konten melalui aplikasi tambahan atau layanan tambahan yang bernama Line Voom yang bekerja seperti komunitas atau sosial media di dalam aplikasi. Nah, kemudian ada juga layanan tambahan seperti layanan games, finansial, entertainment, shopping, dan lain-lain. Oke, mari kita lakukan analisis prinsip desain pada UI WhatsApp. Oke, prinsip yang pertama adalah visibility of system status. WhatsApp dengan jelas menampilkan status sistemnya, seperti icon checklist 1 berwarna abu-abu untuk pesan terkirim, icon checklist 2 berwarna abu-abu untuk pesan diterima, dan icon checklist 2 berwarna biru untuk pesan dibaca. Selanjutnya, WhatsApp juga sudah menunjukkan status online, terakhir dilihat dan sedang mentik dari pengguna lain. Bisa dilihat di bawah username-nya di sini. Selanjutnya adalah prinsip match between system and the real world. WhatsApp sudah menggunakan bahasa dan icon yang sesuai dengan penggunaannya di dunia nyata, seperti gambar telepon untuk melakukan panggilan dan gambar mikrofon untuk melakukan voice note. Selanjutnya adalah prinsip user control and freedom. WhatsApp sudah memberikan kebebasan bagi penggunanya dengan menyediakan fitur hapus pesan baik lokal maupun global untuk semua orang. WhatsApp juga menyediakan fitur mengganti pesan tanpa kita harus menghapus pesannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah consistency and standards. UI WhatsApp sudah sangat konsisten, baik dari fontnya, icon, dan skema warna yang digunakan selaras di seluruh aplikasinya. Dan jika dilihat, UI di antara mobile dan desktop tidak terlalu berbeda. Jadi, penggunanya tidak kesusahan untuk adaptasi jika mereka berpindah platform. Selanjutnya adalah error prevention. WhatsApp sudah menyediakan beberapa failsafe untuk menjaga kesalahan pengguna, seperti konfirmasi sebelum melakukan blokir dan konfirmasi sebelum menghapus pesan. Selanjutnya adalah recognition rather than recall. Jadi, dalam penggunaan WhatsApp, pengguna tidak diharuskan untuk merecall apa yang mereka ingin lakukan sebelumnya. Mereka hanya cukup mengenal apa yang mereka ingin lakukan dan WhatsApp sudah mengakomodasinya.
Seperti jika kita ingin mencari pesan yang mengandung kata kuliah, kita hanya cukup mencari kuliahnya saja. Dan WhatsApp akan menunjukkan chat-chat yang mengandung kata kuliah. Dan untuk chat, WhatsApp kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk menunjukkan chat-chat yang ada kata grupnya. Dan yang selanjutnya adalah flexibility and efficiency of use. WhatsApp menawarkan fitur digital untuk memperdaya pengguna mahir, seperti stop messages, custom notifications, dan keyboard shortcuts. Tetapi fitur utamanya sebagai aplikasi komunikasi tetap ramah terhadap pengguna awam. Selanjutnya adalah aesthetic and minimalist design. UI WhatsApp sederhana dan fokus pada fungsinya sebagai aplikasi desain, tidak berlebihan. Selanjutnya adalah helps users recognize, diagnose, and recover from errors. WhatsApp memberikan pesan kesalahan yang cukup jelas, seperti saat panggilan, WhatsApp akan menunjukkan pesan bahwa koneksi internet Anda tidak stabil. Selanjutnya, WhatsApp juga menyediakan fitur chat backup dan recover chats untuk membantu pengguna memulihkan data yang hilang. Yang terakhir adalah help and documentation. WhatsApp memiliki dukungan FAQ dan pusat bantuan baik di dalam aplikasi dan melalui websitenya melalui faq.whatsapp.com. Prinsip desain pada Line. Yang pertama, visibility of system status. Line memberikan informasi status yang cukup jelas pada bagian pesan, seperti notifikasi pesan terkirim, yang kita terima, dan yang sudah dibaca, seperti ada label read jika pesan kita sudah terbaca. Namun, kita nggak tahu pengguna Line itu sedang online atau sedang mengetik. Nah, maka dari itu saran kami adalah dibuat pengaturan yang membuat status terlihat secara rinci jika pengguna menyetujui untuk terlihat. Yang kedua, match between system and the real world. Line sudah menggunakan bahasa dan simbol yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalnya, jika kita ingin menelpon pengguna lain, kita tinggal memencet ikon yang berbentuk telepon. Dan misalnya jika kita ingin mengirimkan pesan gambar, kita tinggal mengklik ikon yang berbentuk kamera. Dan contoh yang terakhir, jika kita ingin mengirimkan pesan suara, kita tinggal memencet ikon yang berbentuk mic. Yang ketiga, user control and freedom. Line memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menarik atau menghapus pesan yang sudah kita kirim, serta juga melakukan berbagai operasi pada pesan, seperti menyalin, menyimpannya dalam memo, dan masih banyak lagi. Namun, kita tidak bisa mengedit pesan yang sudah kita kirim. Maka dari itu, saran kami adalah untuk dibuat fitur agar kita bisa mengedit pesan yang sudah kita kirim dalam kurun waktu tertentu, misalnya 15 menit. Dan juga, Line memberikan kita banyak kebebasan dalam mengatur profile picture kita. Yang keempat, konsistensi and standard. Antarmuka Line cukup konsisten di berbagai platform, yaitu mobile dan juga desktop. Icon, font, skema warna, dan tata letaknya tetap serupa, sehingga tidak akan membuat user kebingungan. Yang kelima, dalam prevention. Line memberikan peringatan dan konfirmasi jika kita ingin menghapus teman, chat, ataupun data. Namun, fitur hapus pesan dan menarik kembali pesan itu sering tertukar dan membuat kita bingung. Maka, saran kami adalah mengubah nama fitur accept menjadi telepon hub dan fitur jalan menjadi telepon, sehingga user menjadi mengerti apa maksud dari konfirmasi yang ingin dilakukan oleh Line. Yang keenam, recognition rather than call. Line memungkinkan pengguna untuk mencari chat atau grup tanpa menulisnya lengkap. Jadi kita hanya cukup mencarinya dengan cara inisialnya saja. Dan juga Line sering memberi syarat emoticon yang mungkin dibutuhkan pengguna. Misalnya, jika kita mengetik bola basket, nanti emoticon yang muncul pasti bola basket, tidak mungkin yang lain. Dan misalnya mengetik mobil, maka yang keluar pasti mobil, bukan motor. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Line menawarkan fitur lanjutan untuk memperdaya pengguna mahir. Misalnya, keyboard shortcut, custom notification, stop message, memo, dan hidden chat. Tetapi, fitur utamanya tetap ramah terhadap pengguna awam. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Saya rasa prinsip ini kurang tepat pada Line. Mengapa? Karena Line tidak hanya aplikasi yang tujuannya untuk berkomunikasi. Dia memiliki banyak fitur lainnya, seperti split bill, line bank, dan webtoon. Fitur-fitur tersebut tidak opsional, sehingga pengguna yang tidak memerlukan fitur tersebut harus tetap menavigasi melewatinya. Maka, saran kami adalah memberikan kemampuan pada pengguna untuk menghilangkan fitur tersebut sesuai preferensi masing-masing. Yang kesembilan, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Line memberikan detail kesalahan yang cukup jelas. Misalnya, jika terjadi masalah saat mengirim pesan, Line biasanya mengirimkan notifikasi yang bertuliskan Unable to Send Message. Line juga memiliki fitur backup chat ke Google ataupun ke iCloud
yang membantu pengguna dalam pemulihan data jika terjadi kesalahan. Namun, file yang telah diupload ke Line dapat menjadi kadaluarsa atau tidak dapat diakses pada waktu tertentu tanpa ada peringatan yang jelas, sehingga seringkali file penting hilang tanpa bisa dipulihkan. Maka saran dari kami adalah untuk setiap chat yang berisikan file diberikan peringatan jelas kepada pengguna berupa daftar file yang akan kadaluarsa dalam 7 hari ke depan. Dan yang terakhir, yang ke-10, Help and Documentation. Line memiliki pusat bantuan yang dapat diakses dari aplikasi. Ada juga form dan panduan pengguna yang cukup lengkap. Namun, bantuan langsung seperti live chat atau dukungan personal tidak tersedia secara langsung di aplikasi. Maka, saran dari kami adalah dibuat sebuah fitur live chat sebagai bentuk bantuan secara langsung untuk kita, para pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis user experience pada aplikasi WhatsApp. Setelah kami identifikasi, kami menemukan beberapa user experience yang kami rasakan. Yang pertama yaitu pengguna merasa aplikasi terkesan ringan dan cepat sehingga terlihat aspek usefulness dan menimbulkan emosi positif. Hal ini karena WhatsApp memiliki respon yang cepat dalam mengirim pesan, menerima pesan, serta mengelola foto dalam chat. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan saya ini akan ada screen record di mana penggunaan aplikasi WhatsApp dapat terlihat bahwa dia sangat-sangat tidak nge-lag teman-teman dan sangat-sangat memiliki respon yang cepat dan interaktif. Selanjutnya, untuk aplikasi WhatsApp memiliki beberapa kelebihan lagi, yaitu yang kedua, pengguna merasa aplikasi mudah digunakan, tampilannya tidak berlebihan dan sangat intuitif sehingga terlihat aspek usability dan visual estetik. Hal ini karena aplikasi memiliki desain minimalis lebih fokus pada fungsinya sebagai sarana komunikasi teman-teman. Nah, selanjutnya untuk aplikasi WhatsApp, yaitu pengguna merasa digunakan dan tidak terhambat karena bisa mengganti akun sesuka hati, dan pergantian akun pada WhatsApp mobile sangat mudah dan sangat cepat. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari aplikasi WhatsApp ini teman-teman. Aplikasi WhatsApp memiliki akun, jadi aplikasi WhatsApp sangat mudah untuk pergantian akun. Jadi misal di dalam satu aplikasi memiliki 2 nomor, sehingga tinggal dipencet dan akan berganti ke nomor lainnya tanpa menunggu waktu yang sangat lama dan tidak perlu log out dari satu akun. Selanjutnya yaitu pengguna merasa aplikasi sangat mudah untuk digunakan antar perangkat karena sinkronisasi antar versi mobile dan desktop dari WhatsApp cukup mulus sehingga memudahkan pengguna untuk beralih antar perangkat. Nah, WhatsApp dan desktop itu bisa dihubungkan dengan menggunakan QR. Nah, itu sangat mudah dan sangat cepat prosesnya teman-teman. Selanjutnya di yang kelima, pengguna merasa loyal dan memiliki keinginan yang tinggi untuk terus menggunakan aplikasi. Aspek intention to use and product loyalty. Hal ini karena aplikasi desain untuk dapat digunakan pada hampir semua demografi sehingga banyak keluarga dan teman yang menggunakannya. Nah, aplikasi WhatsApp ini bisa digunakan oleh semua kalangan teman-teman. Terlihat pada bagian laman tempat downloadnya bahwa ini untuk rating 3+, berarti untuk anak umur 3 ke atas ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat fleksibel, jadi untuk komunikasi bersama keluarga itu sangat-sangat dimungkinkan bagi untuk semua kalangan. Nah, kira-kira apa ya yang dirasakan pengguna saat menggunakan aplikasi Line ini? Nah, berikut merupakan 5 analisis user experience yang kami rasakan ketika menggunakan aplikasi perangkat lunak Line ini. Yang pertama, ketika melakukan chat pada Line, kita merasa tidak bosan karena aplikasi ini terdapat banyak variasi stiker-stiker yang berbeda. Nah, stiker-stiker yang beragam dan emoji-emoji yang beragam ini membuat pengalaman dalam melakukan chatting itu lebih fun, menarik, dan tidak membosankan. Yang kedua, terdapat juga pengalaman tidak menyenangkan dalam melakukan chatting di aplikasi ini, yaitu pengguna terkadang merasa aplikasi kurang responsif dalam penggunaannya dan terasa berat dibandingkan dengan aplikasi chat lainnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya seperti WhatsApp. Nah, hal ini karena Line ini kurang fleksibel menurut kami dalam memberi kontrol. Nah, misalnya dalam menyalin sebagian teks itu agak sulit. Kemudian yang ketiga, pengguna merasa lancar dan tidak terhambat ketika melakukan komunikasi melalui panggilan video dan suara. Nah, karena bisa dikatakan cukup mulus walaupun dilakukan dalam waktu yang lama, bisa saja lebih dari 1 jam, ataupun dalam koneksi yang tidak terlalu stabil, sehingga merupakan pengalaman yang cukup memuaskan. Nah, selanjutnya, pengguna merasa lebih terorganisir dan terstruktur dalam menyimpan file foto, karena terdapat fitur yang bernama album foto. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk mengkelompokkan foto, kemudian memberikan informasi tambahan sehingga kita bisa lebih terorganisir dan lebih mudah dalam mengarsip atau mensimpan foto-foto yang kita punya. Kemudian, pengalaman kami yang kelima yaitu terkadang merasa kesal dan bingung ketika file yang kita simpan di Line itu kadaluarsa dan tidak ada peringatan jelas ataupun peringatan yang membuat kita bisa bertindak terhadap file tersebut. Nah, sehingga terkadang file penting saja bisa tiba-tiba hilang.
Itulah hasil dari diskusi kami. Saya JJ. Saya Fatih. Saya Nizam. Saya Adit. Terima kasih semuanya.